Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Utlubul ilma minal mahdi illa lahdi. Amma ba'du. Kepada rekan-rekan YouTuber yang saya cintai, kepada rekan-rekan guru pendidikan agama Islam Kecamatan Kerangkeng yang saya muliakan, kepada karyawan Studio 7 di Mundu Karampel yang saya cintai, dan juga kepada murid-murid siswa-siswi pelajar yang Bapak cintai, dan rekan-rekan pedagang es doger yang ada di Gusari yang Bapak senangi. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang alasan rokaat dalam sholat wajib, sholat 5 waktu. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan hikmah hidayah kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Baiklah saudara, rekan-rekan YouTuber dan rekan-rekan guru GPAI Kecamatan Kerangkeng yang saya muliakan. Yang pertama itu adalah sholat subuh. Sholat subuh ini ada 2 rakaat. Ini berdasarkan turunnya Nabi Adam alaihissalam dari surga, yaitu turun di waktu malam. Alasan pertama, Nabi Adam merasa kedinginan, bahwa dunia itu dingin dan keadaan gelap, sehingga di sini. Yang kedua, alasan kedua dalam sholat subuh, Nabi Adam merasa berbahagia karena di bumi itu ada terang, yaitu terang, adanya sinar matahari di waktu pagi hari. Nah, itulah 2 alasan 2 rakaat sholat subuh. Yang pertama, sedihnya, dinginnya, gelapnya Nabi Adam turun di bumi. Yang kedua itu di pagi hari muncul sinar matahari. Yang kedua, para YouTuber yang saya muliakan dan rekan-rekan guru GPAI Kecamatan yang saya cintai. Yang kedua, yaitu sholat duhur. Sholat duhur ada 4 rakaat. Di sini ada alasan-alasan bahwasanya sholat duhur itu adalah disampaikan kepada Nabi Ibrahim. Rakaat pertama, alasannya itu mulai dari bersyukurnya Nabi Ibrahim kepada Allah dan putranya Nabi Ismail telah melaksanakan tugas dari Allah. Yang kedua, Nabi Ibrahim bersyukur tidak terperdaya oleh setan untuk menggagalkan pengorbanan penyembelihan Nabi Ismail, putra Nabi Ibrahim. Itu bersyukur Nabi Ibrahim, yaitu Nabi Ibrahim bersyukur bahwa Ismail adalah seorang putra yang memiliki kesabaran, tawadu, dan mau melaksanakan perintah Allah, yaitu untuk disembelih sebagai pengorbanan kepada Allah SWT. Nah, itu alasan yang rakaat yang ketiga. Yang terakhir, alasan sholat 4 rakaat yang disebutkan pada Nabi Ibrahim, yaitu Nabi Ibrahim bersyukur pengorbanan itu waktu penyembelihan putranya Ismail digantikan oleh seekor kibas, oleh seekor kambing. Nah, di situ Nabi Ibrahim bersyukur sehingga yang tersembelih adalah seekor kibas, bukan leher anaknya. Yang keempat, yaitu sholat asar yang disampaikan kepada Nabi Yunus alaihissalam. Pertama, Nabi Yunus bersyukur kepada Allah ini pada alasan rakaat sholat asar pertama. Dari kegelapan Nabi Yunus di dalam perut ikan paus, ya, beliau berpikir di dalam perut ikan paus itu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh
la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu selama dalam perut Nabi Yunus, sama dalam perut ikan paus itu berdiri seperti itu. Yang kedua, alasan rakaat sholat asar yang kedua, yaitu Nabi Yunus bersyukur supaya lepas terkubur di dalam perut ikan paus. Itu lepas dari terkubur perut ikan paus. Yang ketiga, Nabi Yunus bersyukur sudah lepas dari kegelapan perut ikan paus. Begitu menderitanya siang malam, karena di dalam perut ikan paus itu berkelana menyelam di kedalaman samudra. Itu terdengar oleh Nabi Yunus alaihissalam. Yang keempat, dalam sholat asar, alasan sholat asar rakaat yang 4, yaitu Nabi Yunus bersyukur kepada Allah bahwa setelah keluar dari perutnya ikan paus, di pinggiran pantai, terdapat di pantai dalam keadaan lemah, Nabi Yunus memakan buah-buahan yang lembut-lembut, yang kecil, yang untuk menopang hidupnya, dan ada seekor kambing sehingga menyusui Nabi Yunus alaihissalam sehingga menjadi segar kembali. Nah, itulah alasan yang empat dalam rakaat sholat asar. Selanjutnya yang keempat, yaitu sholat maghrib yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalam yang berjumlah 3 rakaat. Alasan pertama dari sholat maghrib ini adalah Nabi Isa bersyukur bahwa ibunya selamat dari fitnah orang-orang yang mengatakan berzina. Bersyukurnya di situ, selamat dari fitnah berzina. Siti Maryam maksudnya, ibunya. Begitu selamat dari fitnah itu, bersyukurnya. Itu sholat maghrib. Yang kedua, alasan sholat maghrib yang kedua yaitu Nabi Isa bersyukur selamat dari ibunya dari penganiayaan orang-orang Yahudi. Selamat dari penganiayaan orang-orang Yahudi. Yang ketiga alasannya adalah terhindar daripada fitnah dari muridnya Nabi Isa yang bernama Yudas Iskariot yang bertemu dengan Raja Herodes untuk membunuh beliau, sehingga disamarkan yang dibunuh adalah Yudas Iskariot, yang disalib adalah muridnya Yudas Iskariot, sedangkan Nabi Isa diangkat oleh Jibril ke langit. Sehingga ada 4 nabi rasul yang belum mati. Pertama Nabi Idris, Nabi Ilyas, Nabi Isa, dan Nabi Khidir. Nah, Nabi Isa termasuk itu. Sholat maghrib, alasan yang ketiga, selamatnya Nabi Isa dari tiang salibnya Raja Herodes dan pasukan Romawi. Itu. Yang terakhir, yang kelima, yaitu sholat Isya yang berjumlah 4 rakaat. Sholat Isya ini disampaikan kepada Nabi Allah, Nabi Musa alaihissalam, yaitu pertama bersyukur selamat dari kejaran pasukan Fir'aun. Nah, di sini bersyukur Nabi Musa alaihissalam, sehingga rakaat ini alasan yang pertama dalam sholat. Yang kedua, alasan rakaat kedua sholat Isya adalah Nabi Musa selamat dalam perantauan di negara Madian atau Mesir berkelana sampai bertemu Nabi Syuaib dan menikahi putranya. Nah, ini bersyukurnya yang kedua. Dan rakaat yang ketiga, Nabi Musa alaihissalam terpilih menjadi pemimpin Nabi dan Rasul bagi Bani Israel yang terhindar daripada kekejaman penindasan Raja Fir'aun. Yang keempat, alasan sholat rakaat Isya yang keempat yaitu permintaan
Nabi Musa alaihissalam untuk mengangkat saudara sepupunya Harun menjadi nabi dan rasul. Nah, itulah alasan 4 rakaat dalam sholat Isya. Demikian konfirmasi untuk diketahui rekan-rekan, karyawan-karyawan Studio 7, rekan-rekan guru GPAI, dan juga murid-murid Padepokan Asmaul Husna yang ada di Kujati, tepatnya di pondok di Musola Al-Ittihad. Nah, inilah yang jarang disampaikan ustadz kita oleh kiai-kiai kita dalam sholat fardu wajib. Ada beberapa rakaatnya dan alasannya itu sudah saya sampaikan, sudah saya konfirmasikan. Semoga ada manfaat, hikmah, dan hidayah bagi kita. Dan saya mohon maaf atas kekurangan saya. Yang telah saya sampaikan tadi, saya telah mengambil nukilannya dari referensinya dari kitab Alam Gaib, yaitu percetakan M. Ajaya yang dimusonif oleh Ustadz Effendi. Dan jangan lupa subscribe pada M72. Dan saya akhiri, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri bila aku lu qouli hadza wallahu muwaffiq. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.